Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Tias Harestiadi, mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, program studi administrasi publik dengan nomor induk mahasiswa 21101038, kelas karyawan. Kali ini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rio Sujarwani selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital dari pertemuan pertama hingga terakhir. Governansi digital, revolusi TI atau teknologi informasi, konsep dan manfaat governansi digital. Perkembangan peran TIK atau ICT dalam sektor publik. Tujuan pembelajaran yaitu memahami revolusi teknologi informasi dan komunikasi, menjelaskan konsep governansi digital, memahami perkembangan dan peran ICT dalam sektor publik, memahami manfaat governansi digital terkait dalam pelayanan publik, memahami kendala governansi digital. Kemudian, revolusi teknologi informasi dan komunikasi, yaitu A. Yang B-nya definisi governansi digital, kita harus mengetahui konsepsi governansi, kemudian konsepsi digital, kemudian definisi dari kedua yang tadi, governansi digital. Kemudian manfaat adanya governansi digital, kemudian kendala dalam penerapan governansi digital. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu penemuan mesin cetak pertama oleh Johannes Gutenberg tahun 1455, penerbitan surat kabar, majalah, dan buku perkembangan pesat. Berarti eh, revolusi teknologi ini dimulai pada penemuan mesin cetak, yaitu oleh Johannes Gutenberg, yaitu berupa mesin cetak surat kabar, majalah, dan buku perkembangan yang sangat pesat. Kemudian ada penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell tahun 1876. Perkembangan selanjutnya adalah telepon mobile yang hingga sekarang kita gunakan. Kemudian ditemukannya radio siaran tahun 1920-an. Kemudian penemuan teknologi televisi pada tahun 1926. Kemudian ada penemuan komputer tahun 1946. Perkembangan selanjutnya dari komputer ialah menghasilkan jaringan dunia melalui internet. Nah, dari sini kita paham bahwa eh, revolusi teknologi, khususnya untuk informasi dan komunikasi itu dimulai dari penemuan mesin cetak. Kita tahu bahwa surat kabar, majalah, dan buku itu merupakan alat informasi dan komunikasi. Ya, dari penemuan surat kabar, mohon maaf, dari penemuan mesin cetak untuk menerbitkan surat kabar hingga adanya internet atau jaringan internet yang kita gunakan hingga saat ini. Pemicu e-government. Nah, kata pemicu ini kan apa sih yang menyebabkan adanya e-government itu kenapa gitu? Yang pertama yaitu kehadiran globalisasi dengan isu-isu demokratisasi, good governance and civil society, transparansi, perdagangan bebas. Kemudian cepat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi menyebabkan terciptanya secara cepat data, informasi dan pengetahuan dan dapat disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Nah, kenapa ada e-government? Yaitu karena ada globalisasi. Apabila tidak ada globalisasi, maka e-government ini akan tidak pernah terwujud, bahkan tidak pernah terdengar namanya gitu. Jadi em, globalisasi adalah pemicu utama adanya e-government. Nah, dengan globalisasi, informasi dituntut harus cepat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah sebagai penyedia layanan masyarakat harus bisa menyediakan informasi, pelayanan, bahkan em, yang sejenisnya itu tuh harus cepat dan tepat serta efisien. Maka dibuatlah e-government ini gitu.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan e-government? Yaitu suatu mekanisme interaksi baru pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di mana pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini menurut Eko Indrajit tahun 2002. World Bank Group mendefinisikan e-gov sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti WAN, Internet, and Mobile Computing yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan instansi pemerintah lainnya. Jadi, World Bank Group ini mendisikan e-government adalah teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah. Apa saja yang digunakan oleh instansi pemerintah, yaitu berupa internet, WAN, mobile computer. Nah, dengan adanya beberapa metode teknologi informasi ini, diharapkan dapat menghubungkan masyarakat dari tempat yang jauh menjadi dekat. Kemudian memudahkan dunia bisnis dalam berbisnis. Nah, menghubungkan lagi instansi pemerintah dengan instansi pemerintah yang terkait gitu. Konsepsi governansi, definisi konseptual governansi, suatu manajemen pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Pengertian digital. Digital berasal dari kata digitus. Dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Oleh karenanya, digital itu eh, sering kita eh, melihat coding 1 dan 0, 1, 0. Nah, maka dari itu, digital itu adalah 1 dan 0 gitu. Ada hubungannya dengan coding. Nilai 10 tersebut dari dua radix atau bilangan dasar yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Bilangan biner. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit, binary digit. Digitalisasi didefinisikan sebagai pengintegrasian teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ke dalam pengelolaan pemerintahan atau governansi. Definisi governansi digital. Governansi digital atau dalam konteks tertentu, transformational government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Manfaat governansi digital. Yang satu, peningkatan efisiensi kenyamanan serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Dua, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada publik. Tiga, meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya. Kelima, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Keenam, menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai perubahan. Ketujuh, memperdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai pemerintahan dalam. Kemudian ada kendala dalam penerapan governansi digital. Yang pertama, belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi e-government dan sosialisasi bagaimana penyelenggaraan situs Pemda yang real dan ideal. Artinya, walaupun sudah ada undang-undang, peraturan pemerintah dan petunjuk pedoman, namun masing-masing Pemda masih menerjemahkannya secara sendiri-sendiri karena persoalan petunjuk teknis dan operasional yang tidak jelas dan gamblang atau yang sering disebut juga dengan ego sektoral. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs Pemda sehingga masih banyak Pemkab dan Pemkot yang ragu menerapkan e-government. Ketiga, infrastruktur jaringan informasi yang belum memadai
kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses kualitas, kemudian lingkup dan biaya jasa akses. Masih belum meratanya literasi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e-golf, kemudian kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Tantangan administrasi publik di era digital. Kampanye untuk aplikasi e-golf dengan peningkatan e-literasi, kemudian para perumus kebijakan dan pimpinan organisasi harus bisa mengantisipasi pengaruh buruk dari pemakaian teknologi internet yang kurang produktif. Selanjutnya yaitu subbahasan pada pertemuan kedua. Pengertian government dan governance. Kemudian ada e-government dan tujuan. Kemudian ada e-governance dan tujuan. Yang keempat, landasan hukum pengembangan e-government. Yang kelima, 4 model dalam e-governance. Government dan governance memiliki dua arti yang berbeda. Geni Rohman mengemukakan bahwa konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi, negara dan pemerintah. Sedangkan konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. E-government, electronic government, merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer, dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat. Bentuk e-government yang pertama yaitu administrasi kependudukan, kedua pemerintahan, ketiga informasi masyarakat, yang keempat sistem informasi, website, ataupun aplikasi mobile. Landasan hukum pengembangan e-government. Yang pertama yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Landasan hukum pengembangan e-golf. Terkait tahapan dalam membangun e-government berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, salah satu strategi dalam pengembangan e-government adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistis dan terukur. Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 tingkatan sebagai berikut. Pertama, tingkat persiapan. Kedua, pematangan. Ketiga, pemantapan. Dan 4, pemanfaatan. Tingkatan pengembangan e-government. Tingkat pertama yaitu persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya menyediakan sarana multipurpose community center, warnet, SME center, dan lain-lain. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Tingkat 2 yaitu pematangan, yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain, dan tingkat 3 yaitu pemantapan, yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, optimalisasi peran sains dan teknologi untuk mewujudkan smart city, pembuatan interoperabilitas, aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Tingkat 4, pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G atau G2B dan G2C yang terintegrasi. Pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu
Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara, serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Tujuan e-government. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari public service berbasiskan teknologi informasi. Yang kedua, mendukung pemerintahan yang bersih dan transparan. Yang ketiga, membantu perbaikan birokrasi di pemerintahan, perbaikan manajemen waktu, perbaikan manajemen keuangan, serta manajemen pemerintahan secara keseluruhan. Implementasi government. Implementasi e-government didasari dengan kebutuhan masyarakat. Lalu, kebutuhan masyarakat tersebut ditanggapi oleh pemerintah. Pemerintah membuat implementasi e-government. Definisi e-governance. Bentuk dukungan terhadap jalannya e-government dengan menekankan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang berbasiskan teknologi informasi. Muncul sebagai wujud dari adanya e-government. Bentuk tata kelola terhadap implementasi e-government antara e-government dan e-governance saling berhubungan satu sama lain. Manfaat e-governance. Meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, sesama pemerintah, dan tenaga kerja melalui G2G, G2E, G2C, dan G2B berbasis internet dan intranet. Yang kedua, menghemat anggaran pemerintah dalam penyediaan sarana komunikasi transportasi. Yang ketiga, mewujudkan layanan transparansi pemerintahan, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintah. Yang kelima, mewujudkan demokrasi secara lebih baik. 3 pelaku utama e-governance. Yang pertama adalah pemerintah, yaitu tentu pemberi kebijakan dan menjalankan aspirasi rakyat. Yang kedua, masyarakat, yaitu pemantau di dalam jalannya pemerintahan, pemberi masukan ke pemerintah. Dan yang ketiga, yaitu pihak swasta. Para pelaku bisnis yang terlibat dalam kegiatan bisnis, industri, penjualan, pembelian, dan distribusi. Peran pihak swasta dalam e-governance. Sebagai motor penggerak untuk penyediaan tenaga kerja siap pakai, atau yang sering disebut juga dengan SDM, sumber daya manusia, dalam implementasi teknologi informasi. Pensuplai barang yang dibutuhkan di dalam implementasi baik dalam bentuk perangkat keras ataupun perangkat lunak komputer. Yang ketiga, membantu di dalam modal melalui investasi yang ditanamkan pada proyek pemerintahan untuk e-government dan e-governance. Public Inspiration, Jurnal Administrasi Publik, yaitu sistem digital tata kelola pemerintahan daerah, digital local government. Nah, sistem digital salah satu bentuknya yaitu yang pertama, website, kemudian SMS center atau call center, yang ketiga, electronic paper, yang keempat, pelayanan izin satu pintu, yang kelima, e-KTP, e-budgeting, e-planning, e-procurement, dan e-warehouse, Samsat, dan e-archive. Nah, paradigma dari NPG, yaitu karakteristik good governance, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kepastian hukum, responsif, konsensus, kesetaraan dan inklusivitas, visi strategis. 4 model pada e-governance. Yang pertama, G2C. Apa itu G2C? Government to Citizen, yaitu pemerintah kepada masyarakat. Nah, G2E yaitu Government to Employee.
Apa itu government to employee? Yaitu pemerintah kepada pekerja. G2Z, government to government. Pemerintahan atau instansi pemerintah ke instansi pemerintah. G2B, government to business. Yaitu bisnis adalah pihak swasta. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip e-government. E-government. Menurut Indrajit tahun 2004, setidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-government, yaitu yang pertama merupakan suatu mekanisme interaksi baru, modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan. Kedua, melibatkan penggunaan teknologi informasi, terutama internet. Dan yang ketiga, memperbaiki mutu kualitas pelayanan. E-government atau pemerintahan digital adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, menurut Hasibuan dan Santoso tahun 2005. Contoh e-government yaitu Musrembang. Di sini aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu Umus Rembang. Di sini ada dapat melihat usulan-usulan yang masuk yang disetujui maupun yang ditolak pada kegiatan Musrembang tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian ada perizinan online Kota Yogyakarta dari pemerintah Kota Yogyakarta membuat sebuah aplikasi yang memudahkan warganya untuk mengurus perizinan. Kemudian ada layanan e-lapor, layanan pengaduan masyarakat Kabupaten Sragen, yaitu lapor.sragenkap.go.id. Di sini Kabupaten Sragen membuat aplikasi yang memudahkan masyarakatnya atau warganya untuk melaporkan hal-hal yang dianggap perlu diproses segera oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Kemudian ada beberapa prinsip-prinsip dasar e-government menurut Indraji tahun 2002, yaitu yang pertama fokus pada perbaikan layanan pemerintah, kedua membangun lingkungan yang kompetitif, yang ketiga memberikan penghargaan terhadap inovasi, dan yang keempat yaitu menekankan pada pencapaian efisiensi. Yang pertama yaitu fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang melalui teknologi informasi dan komunikasi yang berupa website perizinan melalui layanan online yang dihadirkan sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin tertentu. Dalam website dapat melakukan registrasi online dan sejumlah syarat lainnya dapat dilihat di website. Yang kedua yaitu contohnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang. Dengan e-government memudahkan pelayanan perizinan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan perizinan menjadi lebih mudah dan bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan semua kalangan pun bisa mengaksesnya. Jadi keterbukaan informasi menjadi seluas-luasnya bagi masyarakat. Ya, di sini dua contoh dari adanya teknologi informasi komunikasi yang mana berfokus pada perbaikan pelayanan pemerintahan. Yang kedua yaitu membangun lingkungan yang kompetitif. Yang pertama yaitu kompetisi publik dan swasta, sekolah dan rumah sakit. Nah, em, sebisa mungkin pembangunan lingkungan yang ada pada di pemerintahan harus kompetitif yang adil. Contohnya yaitu em, kompetisi badan usaha yang dikelola oleh pihak pemerintah maupun swasta. Kemudian ada sekolah, ada rumah sakit, ada sekolah yang dikelola oleh pemerintah dan ada sekolah yang dikelola oleh pihak swasta. Kemudian ada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah maupun ada rumah sakit yang
dikelola oleh swasta. Swasta dan swasta penyedia jasa telepon. Nah, pembangunan lingkungan yang kompetitif tidak hanya berpaku pada dua objek saja, yaitu pihak publik dan swasta. Tapi swasta dan swasta juga harus kompetitif yang adil. Contohnya yaitu penyedia jasa telepon. Kemudian ada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, berkompetisi atau bersaing bagaimana menarik minat nasabah. Kan kita eh, paham bahwa ada beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang mana merupakan BUMN dan ada juga merupakan pihak swasta. Contohnya pihak swasta yang sudah mengepakkan sayapnya hampir di eh, seluruh bagian Asia, yaitu contohnya perusahaan dengan logo BCA. Di situ dapat kita lihat bahwa perusahaan tersebut memiliki kapasitas yang sangat tidak diragukan lagi. Kepercayaan publik terhadapnya sangat tinggi. Oleh karenanya, kita Indonesia yang memiliki beberapa eh, perusahaan-perusahaan yang bergerak di perbankan yang dikelola oleh BUMN, jangan sampai mati kutu dengan adanya perusahaan swasta tersebut. Sembari kita melindungi BUMN, tetapi pemerintah juga berperan penting dalam melindungi perusahaan-perusahaan perbankan swasta. Kemudian lanjutannya, hal-hal yang harus diperhatikan oleh aparatur negara dalam menjalankan kompetisi pemberian pelayanan kepada masyarakat adalah yang pertama, pemberian jasa atau layanan harus bersaing dalam usaha berdasarkan kinerja dan harga. Kedua, persaingan adalah kekuatan yang fundamental, tidak memberikan pilihan lain yang harus dilakukan oleh organisasi publik selain perbaikan. Yang ketiga, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak bersifat monopoli, tetapi harus bersaing. Yang keempat, masyarakat dapat memilih pelayanan yang disukainya. Oleh sebab itu, pelayanan sebaiknya mempunyai alternatif kompetisi, merupakan satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian yang kelima yaitu menumbuhkan persaingan sehat sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan umum. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat. Penguasaan informasi menjadi penting untuk membantu dalam menjalankan kompetisi, membangun sistem informasi yang memudahkan masyarakat. Tiga, memberikan penghargaan terhadap inovasi. Penghargaan Mall Pelayanan Publik, contohnya ya ini, ya yang pertama yaitu penghargaan Mall Pelayanan Publik tahun 2018 sebagai salah satu wujud revolusi mental dalam program Indonesia Melayani. 8 daerah yang mendapatkan penghargaan yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kota Batam, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kota Tomohon, dan Kabupaten Karangasem. Yang ketiga yaitu penghargaan Innovative Government Award atau IGA oleh Kemendagri. Salah satu daerah yang mendapat penghargaan adalah Kabupaten Sidoarjo dengan inovasi e-procurement, Simaneis atau Sidoarjo Maternal dan Neonatal Emergency SMS Gateway. Keempat yaitu tekankan pada pencapaian efisiensi. Proses kerja pemerintah menggunakan kertas beralih ke proses dokumen berbasis elektronik atau paperless. Kemudian prosedur berorientasi bagian atau satuan kerja beralih ke prosedur berorientasi pelayanan. Jadi memudahkan meredius eh, masyarakat, meredius perizinan-perizinan. Tidak banyak instansi yang harus kita laporkan untuk mengurus perizinan-perizinan gitu. Jadi hanya satu di tempat pelayanan tersebut, masyarakat sudah mendapatkan izin yang legit gitu, legit.
Kemudian yang ketiga yaitu banyaknya jalur kontak ke pemerintah atau tatap muka dan kunjungan personal ke kantor-kantor pemerintah berubah ke jalur kontak tunggal dan akses online sehingga kunjungan personal tidak begitu diperlukan. Jadi di sini apabila ingin koordinasi hanya sekedar tatap muka bisa menggunakan by Zoom atau menggunakan aplikasi layanan seluler lainnya. Kemudian manajemen sumber daya informasi tingkat bagian atau satuan kerja banyak duplikasi dan pemborosan antar bagian yang berbeda, beralih ke manajemen sumber daya informasi terintegrasi mengenai standar umum. Elemen sukses pengembangan e-government yaitu yang pertama support, capacity, and value. Support ini apakah pengembangan e-government ini disupport oleh berbagai pihak dari mulai yang mendapatkan eh, pengembangan e-government yaitu masyarakat, apakah mendapat support dari masyarakat atau tidak, kemudian apakah mendapat support dari penyedia layanan e-government yaitu pemerintah. Kemudian capacity ini seberapa banyak dampak yang diterima oleh masyarakat terhadap pengembangan e-government. Apakah hanya masyarakat-masyarakat tertentu yang mendapatkan dampak itu. Kemudian value ini ada nggak dampak secara real? Apakah yang dulunya itu pengurusan yang ribet itu menjadi mudah dan efisien, kemudian harganya yang cukup dibilang sangat pricey, kemudian di reduce menjadi sangat murah dan efisien juga, itu value. Kemudian peningkatan partisipasi sebagai dampak dari digital governance. Peningkatan partisipasi sebagai dampak digital governance. Yang pertama digital governance, yang kedua partisipasi, yang ketiga penerapan digital governance. Yang keempat yaitu peningkatan partisipasi. Digital governance, prinsip dasar dan hubungan dengan e-government. Digital governance atau digital governance sebagai pengembangan dari e-government. 1990-an terjadi pergeseran wewenang yang disebut dengan pergeseran paradigma government menjadi governance. Pergeseran ini berupa transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non-pemerintah seperti sektor privat, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat secara individual sehingga sektor non-pemerintah semakin meningkat dan terbuka aksesnya dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip dasar e-government. Prinsip dasar yang membedakan konsepsi governance atau kepemerintahan dan pola pemerintahan yang tradisional atau government yaitu terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan non-pemerintah dalam kurung privat organisasi non-profit semakin ditingkatkan sehingga banyak sektor yang terlibat dalam proses governance. Penggunaan ICTS dalam proses governance di mana terdapat banyak sektor yang terlibat, tidak hanya sektor publik, tapi juga sektor privat dan sektor non-pemerintahan. Hubungan digital governance dan e-government. Governance atau kepemerintahan adalah suatu proses di mana organisasi non-pemerintah atau yang sering disebut juga dengan privat atau organisasi non-profit terus bertambah dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Secara bersama berkolerasi antara level governance baik lokal, regional maupun global. E-governance yaitu penggunaan ICTS pada proses governance atau kepemerintahan. Sedangkan e-government merupakan salah satu komponen dari e-governance sebagai government merupakan salah satu sektor dalam governance. Konsep partisipasi, definisi dan jenis partisipasi dalam kebijakan publik. Definisi partisipasi. Sajokyo tahun 2001 mengemukakan berpartisipasi adalah definisi berpartisipasi selalu bersinonim dengan ikut serta atau peran serta. Pengertian partisipasi dapat dimasukkan ke dalam tiga artian yaitu masyarakat berpeluang ikut menentukan kebijakan, adanya peluang ikut melaksanakan pembangunan,
dan adanya peluang ikut mengawasi dan mengevaluasi hasil pembangunan. Definisi partisipasi menurut Tilar tahun 2009 lebih mengedepankan perencanaan dan pembangunan masyarakat berpartisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi di mana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah atau bottom up dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Pentingnya partisipasi. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus saling mampu bekerja sama. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan pernah mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Tetapi sebaliknya, tanpa pemerintah, pembangunan tidak akan berjalan secara teratur dan juga terarah. Menurut Raharjo, ada 4 jenis partisipasi. Yang pertama yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Keempat, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi dalam pembangunan hanya dianggap formalitas. Musrenbang hanya formalitas. Sekarang partisipasi dikawal dan disistemkan agar partisipasi tersebut tidak hilang dan tidak dianggap sebagai formalitas belaka. Sehingga ICT sangat penting. Penerapan digital governance di sektor publik dan non-pemerintah. Yang pertama yaitu sektor publik. Pemerintah membuat aplikasi e-plan, Ismusrembang, dan e-lapor, serta sebagainya. Sedangkan sektor privat membuat aplikasi berupa Halodoc, Gojek, penggunaan ICT di rumah sakit swasta, marketplace di FB, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat, yaitu sebagai user, dan juga masyarakat bisa mengelola website, memasarkan produknya di dunia maya, seperti halnya yang terdapat di Kampung Cyber Patehan Kraton. E-government dalam perencanaan. Contohnya yaitu Jogja Plan, usulan masyarakat diinput di Jogja Plan. Jadi pemerintah Kota Yogyakarta membuat aplikasi yang mana dalam aplikasi tersebut itu eh, memberikan peluang atau kesempatan masyarakat untuk mengusulkan beberapa rencana yang menurutnya itu bagus sehingga pemerintah Kota Yogyakarta dapat mendengar aspirasi dari masyarakat. Pemanfaatan digital governance. Yang pertama itu bidang tata kelola pemerintahan, kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang pendidikan, dan keempat bidang kesehatan. Penerapan digital governance di beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang kesehatan. Nah, contohnya digital governance di bidang kesehatan yaitu Halodoc, sebuah teknologi aplikasi kesehatan terpadu yang memfasilitasi interaksi antara dokter dengan pasien. Kemudian mHealth Tech, perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang teknologi kesehatan, menaungi aplikasi Halodoc. Tujuan dari Halodoc ini menyederhanakan akses kesehatan. Pasien bisa dengan mudah berhubungan dokter lewat gawainya pribadi. Aplikasi ini juga terkoneksi dengan apotek antar dan juga laboratorium. Kemudian ada di bidang pendidikan, yaitu Siap PPDB adalah sistem yang dirancang untuk melakukan otomasi seleksi penerimaan peserta didik baru, mulai dari proses pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang memudahkan bagi dinas atau instansi pendidikan, sekolah, serta masyarakat. Kerjasama dengan PT Telkom Indonesia. Kemudian ada penerapan digital governance di beberapa bidang. Yang pertama ada bidang tata kelola pemerintahan, yaitu tentang perizinan tadi, DPMP, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Kemudian ada Dinas Penanaman Modal, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian masih banyak lagi. Kemudian ada di bidang ekonomi pariwisata.
Aplikasi Amazing Sleman merupakan aplikasi yang dapat memberikan panduan wisata seputar Kabupaten Sleman dengan lengkap, aktual, serta mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Kerjasama dengan PT Gamma Tekno Indonesia. Kemudian ada peningkatan partisipasi masyarakat sebagai dampak e-governance. Nah, ini adalah kita tahu bahwa Indonesia saat ini berada di fase era 4.0, yang mana era 4.0 ini lebih mengedepankan the smart factory autonomous decision making of cyber physical system using machine learning and big data analyze interoperability through load and cloud technology. Jadi kita di mana eh, hidup di fase semuanya itu berdasarkan gawai kita, kemudian berdasarkan autonomous, kemudian autonomous itu ya autopilot. Jadi gimana ya? Tanpa awak gitu. Nah, sebelum kita sampai ke fase industri 4.0, tentu kita mengalami beberapa fase. Yang pertama yaitu fase 1.0, di mana ditemukanlah mesin uap. Ditemukan oleh mesin uap, oleh siapa itu namanya? Mesin uap. Oh, penemu musim uap. Kemudian tahun 1800-an. Bergerak lagi ke tahun 1900-an. Itu yaitu industri. Dibukalah mesin apa sebuah industri, industri kapal terbang, kemudian industri mobil, semuanya. Kemudian masuk ke era eh, 3.0. Jadi sudah menggunakan robot. Robot tapi tidak autonomous, tidak belum ada jaringan internet. Nah, tapi hanya bisa digerakkan oleh robot gitu. Automated production using electronics, programmable logic controllers atau PLC, IT system and robotics gitu. Kemudian kita di 4.0. Nah, rata-rata kalau misalkan kita berbicara tentang generasi ya, generasi mungkin di era 4.0 ini yang lebih eh, berperan penting adalah generasi milenial dan generasi Gen Alpha ya, Gen Alpha gitu. Tuh. Kemudian, when the will the future arrive, 800 technology executives and experts from the information and communications technology sector were surveyed as part of our technology tipping points and societal impact report. Technology tipping points expected to occur by 2025. Percentage of respondent, 10% of people wearing clothes connected to the internet. Jadi ada survei yang mengatakan bahwa dari beberapa eh, orang yang disurveinya kurang lebih ya 100 kalau nggak salah. Jadi 91% itu mengatakan bahwa 10% yang menggunakan pakaian itu udah terkoneksi dengan internet. Saking ya ini ya apa namanya kita tuh apa-apa hubungannya tuh pasti dengan internet. Mau beli belanja, mau belanja baju, contohnya di platform digital marketplace tentu menggunakan internet. Kemudian the first robotic pharmacist in the US. Ya, robotik farmasi pertama itu berada di US dan 86,5 mengatakan iya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya itu nggak ada yang di Jerman, ada yang di Inggris, di negara-negara Eropa. Kemudian the first third printed card in production. Printer 3D pertama membuat mobil itu jadi gini, printer 3D itu pertama kali membuat mobil. Ada yang mengatakan bahwa 84,1 dan sebagainya ini. Ini hanya apa namanya? Survei dari beberapa dari World Economic Forum Technology Tipping Points and Societal Impact Report 2025, 2015. Tuntutan masyarakat. Nah,
Apa sih yang dituntut masyarakat dengan adanya semakin pesatnya perkembangan teknologi? Tentu yang pertama yaitu pelayanan cepat, aksesibilitas, biaya mendapatkan pelayanan, kemudian transparansi. Transformasi pemerintahan digital bertujuan untuk digital welfare atau kesejahteraan digital atau OECD. Fokus kesejahteraan digital adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan jaminan dan perlindungan sosial atau OECD. Apa yang pemerintah perlu lakukan? Yaitu yang pertama inovasi. Nah, ada beberapa maksud dari inovasi ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Inovasi ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis, nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Everett M. Rogers mengatakan bahwa inovasi ialah sebuah ide, gagasan, atau objek dan praktik yang dilandasi serta diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan atau diadopsi. Nah, apa yang dimaksud dengan digital governance? Digital governance menurut Indrajit dalam Kusnadi dan Ma'ruf menjelaskan bahwa e-governance adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang dapat memungkinkan bagi pemerintah untuk bertransformasi hubungan dengan masyarakat swasta dan juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Penggunaan teknologi informasi ini dapat berupa internet, mobile, komputer, atau lainnya. Baik, selanjutnya yaitu spektrum layanan pemerintahan melalui inovasi. Irreducible service, yaitu manusia membuat dan melakukan pelayanan di waktu dan tempat yang sama. Yang kedua yaitu hybrid service, yaitu inovasi memanfaatkan alat elektronik dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan. Yang ketiga, automated services, yaitu inovasi layanan elektronik yang telah terkodifikasi digital. Jadi ada tiga jenis pelayanan, yaitu irreducible service, hybrid service, and automated service. Yang kedua, selanjutnya yaitu konsep kepemerintahan digital. Yang pertama yaitu online service, pemerintahan menawarkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait, baik masyarakat maupun pelaku bisnis. Kemudian government operation, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah. Lebih khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dan hal-hal lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet. Nah, smart government merupakan bidang khusus dalam administrasi pemerintahan yang menangani pelayanan publik dalam 6 dimensi konsep smart city dengan berpijak pada e-government atau yang disebut dengan EPIC 2017. Prinsip dasar yaitu efektivitas, efisiensi, transparansi, kolaborasi, komunikasi. Kemudian lahirlah inovasi, kemudian public trust, easy of doing business, daya saing, kemudian ekonomi digital. Itu yang dimaksud dengan ekonomi digital. Yang pertama harus ada inovasi. Inovasi itu harus berakar pada efektivitas, efisien, transparansi, kolaborasi, dan komunikasi. Kemudian dibuatlah sehingga ada kepercayaan publik, kemudian mudah untuk melakukan bisnis, kemudian adanya daya saing. Nah, disebut dengan digital economy. Bentuk inovasi kepemerintahan digital yaitu Mixed Model Access, Clean and Non-Monetarized Option, Integrated ACT, yaitu Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Government, Smart Environment, Smart Economy. Eh, dari 6 indikator ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam inovasi kepemerintahan digital, yaitu smart mobility. Smart mobility ini apa? Yaitu smart mobility mixed model access, include a non-motorized option, integrated ICT, kemudian smart people. Smart people itu harus ngapain aja? 21 central education, inclusive society, embrace creativity, kemudian smart economy yaitu entrepreneurship and innovation, productivity, local and global interconnectedness, kemudian ada smart environment, green buildings, green energy, green urban planning, and kemudian ada smart government, enabling supply and demand side policy, transparency and open data, ICT and e-gov.
Open Data, Open Government atau OECD mendefinisikan Open Government sebagai transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan, dan kebutuhan. Kemudian ada penyediaan informasi tugas dan fungsi PPID, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Inovasi e-Government, e-Budgeting website pemerintah. Nah, ini adalah, sorry, pendekatan Open Government atau OECD tahun 2016, yaitu penyedia informasi, konsultasi, keterlibatan aktif, co-production, yaitu ada beberapa indikator, yaitu tugas dan fungsi, layanan konsultasi, pelaksanaan musrenbang, itu contoh-contohnya lah. Itu. Kemudian Open Government Indonesia. Sekretariat Nasional dibentuk tahun 2015 mendukung dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan keterbukaan pemerintah. Sekretariat Nasional terdiri dari Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN atau Bappenas, dan Kementerian Luar Negeri. Nah, Sekretariat Nasional ini kemudian terbagi atas tiga, yaitu Staf Presiden, PPN atau Bappenas, kemudian Kemenlu. Open Government Indonesia OGI berhasil mendorong inovasi keterbukaan pemerintah berbasis IGAF, yaitu contohnya lapor, kebijakan satu peta, kemudian satu data Indonesia. Ingat prinsip kata Pak Joko Widodo ketika waktu itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yang beliau mengatakan bahwa kami akan membuat pemerintahan selalu hadir dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kemudian ada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kondisi saat ini belum adanya tata kelola SPBE terpadu, pelaksanaan administrasi kepemerintahan dan pelayanan publik belum optimal, 55% KLD pemerintahan nilai lakip di bawah B atau kurang dari 60, infrastruktur IGAF belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, 13% Pemda Tengah dan Timur belum terhubung ke pusat, 57 kabupaten kota, 11% yang belum 4G, keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknik TIK, tingkat materi SPBE masih beragam antar pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini kondisi Indonesia saat ini. Kemudian apa kondisi yang diinginkan? Yang pertama yaitu birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. Kemudian membangun pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi, dan layanan TIK. Kemudian ada ASN dan masyarakat memegang peranan penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Kemudian evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE, mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Ini tiga indikator apabila ingin mengevaluasi SPBE apakah berjalan maksimal atau belum. Gitu. Kemudian ada security level e-government, yaitu tata kelola SPBE, yaitu rintisan, terkelola, terstandarisasi, terintegrasi, dan terukur, dan kemudian optimum. Kemudian informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, optimalisasi inilah kapabilitas fungsi SPBE. Nah, konsep smart city dan inovasi pelayanan publik. Menurut Washburn dan kawan-kawan, Smart City didefinisikan sebagai penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota seperti administrasi kota, pendidikan, kesehatan, keselamatan publik, real estate, transportasi, dan keperluan kota lainnya, di mana penggunaan keseluruhannya harus dilakukan secara cerdas, saling berhubungan, dan efisien. Nah, kota-kota yang disebut Smart City pada awalnya memiliki terobosan baru dalam penyelesaian masalah di kotanya, yang kemudian sukses meningkatkan performa kotanya. Pembangunan kota-kota menuju Smart City diawali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya bersifat parsial pada masalah-masalah prioritas. Kemudian ada, jadi konsep Smart City itu adalah terbagi atas tiga, yaitu Smart Community Smart Growth, Creativity City, Learning City, Human City, and Knowledge City, kemudian Digital City, Intelligent City, Ubiquitous City, Wired City, Hybrid City, Information City. Nah, itu teknologi factors, institutional factors, and human factors. Ada tiga faktor penting dalam mewujudkan smart city atau kota pintar. Yang pertama teknologi, institusinya, kemudian sumber daya manusianya.
Dimensi dalam konsep smart city, dimensi teknologi, diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Kemudian dimensi sumber daya manusia, diperlukan kreativitas, pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. Kemudian tiga, yaitu dimensi institusional, diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintahan sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung tetapi juga berperan, di mana terbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah, serta sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi. Elemen utama dalam smart city. Elemen utama dalam smart city yakni infrastruktur, modal, aset, perilaku, budaya ekonomi, sosial, teknologi, politik, lingkungan. Dan level dari penerapan smart city terbagi dalam 6 level diantaranya. Level 0, yaitu merupakan level awal dari pengimplementasian konsep smart city. Level ini ditandai dengan masih kota biasa namun terdapat potensi menjadi smart city. Yang level pertama, yaitu merupakan level memulainya suatu kota atau daerah menjadi smart city ditandai dengan tersedianya internet secara menyeluruh di wilayah kota. Level kedua merupakan tahap kelanjutan dari level pertama yang dimana ditandai dengan kota mulai terhubung dengan jaringan di kota lainnya atau telah menerapkan konsep Metropolitan Area Network atau MAN, Metropolitan Area Network. Kemudian level 3 merupakan level Open Information di mana kota telah memiliki keterbukaan dengan kota lain untuk berbagi data dan informasi secara online. Level 4 merupakan level yang telah memiliki proses pengolahan data dan informasi menggunakan keamanan yang baik, sehingga setiap data yang terakses tetap terjaga nilai kepentingan yang ada di dalam data dan informasinya. Level 5 merupakan integrasi yang baik di dalam maupun antar kota sebagai kombinasi level 2, 3, dan 4. Best Practice Digital Governance. Nah, ada kita ingin mewujudkan sebuah kota pintar, salah satunya yaitu IKN, Ibu Kota Nusantara, yang dirancang sebagai pusat teknologi canggih untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Kemudian IKN ini terintegrasi dengan kecerdasan buatan atau AI dan layanan digital untuk menciptakan kota yang efisien dan berkelanjutan. Nah, fokus dari IKN itu yaitu pada 6 domain utama yang mendukung kehidupan cerdas dan berkelanjutan. 6 domain utama Smart City DKN yaitu pemerintahan, pelayanan publik digital, transparansi dan efisiensi birokrasi, transportasi dan mobilitas, kehidupan sehari yaitu layanan sehari-hari yang terintegrasi, kemudian sumber daya alam dan energi yang efisien, kemudian industri dan sumber daya manusianya yang berbasis teknologi, infrastruktur dan lingkungan binaan itu mendukung keberlanjutan dan kualitas hidup. Jadi 6 pokok utama untuk mewujudkan Smart City di Ibu Kota Nusantara. Nah, infrastruktur digital yang diterapkan di IKN ini apa aja? Yang pertama, yang sudah mulai itu yaitu jaringan teknologi keamanan dan respon darurat, layanan kesehatan berbasis data, sistem transportasi pintar. Kemudian penerapan AI-nya untuk pengelolaan energi dan sumber daya, layanan personalisasi. Nah, tujuan dan visi Smart City IKN ini ada apa sih sebenarnya? Pengelolaan yang lebih efisien, meningkatkan kualitas hidup penduduk, penyediaan layanan yang baik dan adil dan cepat. Visi mencapai indeks kinerja utama sesuai dengan Undang-Undang IKN serta menjadi contoh Smart City yang berkelanjutan di Indonesia. Nah, kolaborasi dan pembangunan berkelanjutan ini apa aja? Pembangunan yang berkelanjutan, kolaborasi nasional dan internasional, kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan efisiensi energi. Strategi pencapaian tujuan implementasi bertahap, partisipasi aktif masyarakat, kemudian adanya evaluasi serta adaptasi. Tantangan dan solusi. Tantangannya ini apa sih sebenarnya? Yaitu terkait dengan biaya, kemudian sumber daya manusianya. Nah, solusinya tuh apa? Yaitu kerjasama dengan swasta. Kemudian kita bangun tuh sumber daya manusianya itu harus berbasis digital, serta harus berkelanjutan berkesinambungan. From e-government to e-governance, UNESCO tahun 2011 mendefinisikan e-governance sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sektor publik dengan tujuan meningkatkan informasi dan pemberian layanan, mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan membuat pemerintah lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Perbedaan utamanya dengan e-governance berada pada partisipasi efektif warga negara dalam mewujudkan tujuan negara termasuk bebas korupsi. Nah, ini kolaboratif demokrasi yaitu suggestion, evaluation, decision, implementation, and review. Nah, pemerintahan digital atau e-governance harus memberikan layanan pemerintah yang tidak hanya cocok dalam paradigma read only dari interaksi antar warga,
pejabat pemerintah dan sumber-sumber pemerintah informasi. Tetapi untuk memungkinkan paradigma yang mencapai lebih efektif dan interaktif berorientasi proses diseminasi dan melihat informasi dari pemerintahan. Pemerintahan digital atau e-governance harus memberikan layanan pemerintah yang tidak hanya cocok dalam paradigma read-only dari interaksi antar warga, pejabat pemerintah, dan sumber-sumber pemerintah informasi. Tapi untuk memungkinkan paradigma yang mencapai lebih interaktif, berorientasi proses diseminasi dan melihat informasi dari pemerintah. McLever and Elma Garmit tahun 2002. Kolaborasi cegah korupsi, yaitu tahun 2018, KPK menjadi koordinator tim nasional pencegahan korupsi. Nah, empat kementerian yang ditunjuk yaitu Bappenas, Menlu, kemudian Menpan RB, adanya kepala staf kepresidenan. Dua dari 11 perencanaan aksi di KPK dengan berkolaborasi. Improvement of Professionalism and Modernization of Good and Service. Procurement, Integration of Electronic Task Planning and Budgeting System. Oke, itu saja penjelasan saya terkait dengan mata kuliah governansi digital. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.